Malam teman-teman, aku dapat isarohnya hari ini tentang YouTubeku. Terima kasih yang udah subscriber dan ditonton lebih dari, ada yang 3.600, ada yang 1.700, ada yang 500, 600, 900, dan ada yang 6 atau 7 dalam video. Dan aku bersyukur bahwa yang aku lakukan dari bulan Januari tanggal 12 itu aku udah peningkatan dari yang ibaratnya kosong, aku menjadi lebih baik lagi. Dari yang gak ada subscriber menjadi 200 lebih, dan dari yang menonton beberapa orang menjadi ribuan, ratusan orang. Berarti ada yang sefrekuensi, yang seenergi, yang sefribasi sama. Dan ini untuk kebangkitan dari Nusantara, dari tanah Jawa Ismoyo Jati, yang artinya apa? Di dalam diri kita ini aja kesejatian. Dan kenapa aku pakai channelnya Sri Ratu? Karena Sri itu berawal dari namaku Sri Martuti, dan aku berterima kasih dengan leluhurku yang udah ngasih aku nama itu. Dulu aku itu malu dengan nama Sri karena Deso. Seperti ibaratnya aku pengen menyembunyikan sesuatu yang otentik dari diriku. Dan sekarang aku malah bangga dengan nama Sri. Ternyata di balik nama itu ada doa, ada harapan yang diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi sampailah ke padaku. Dan aku bangga dengan nama Sri, karena Sri itu untuk orang Jawa, untuk orang Nusantara, mengawali segala kebaikan. Dan buat yang udah ibaratnya punya kelebihan, baik dari agama ataupun alam ataupun apapun, daripada kamu itu ikut-ikutan, entah ngirim setan, entah ngirim jin, ngirim apa ke Israel, ke Palestina, di daerahmu, di Nusantaramu, di negerimu, yang namanya ketidakadilan, ketidakbenaran itu wadah. Yang namanya korupsi, kesengsaraan, rakyat lemah yang tertindas itu ada di dekatmu. Kalau kamu kasihan ke sana pasti kamu juga kasihan nggak ke daerahmu, ke bangsamu sendiri, yang moralnya, etikanya, budi pekertinya hilang. Orang Jawa aja nggak ngerti filsafat orang Jawa, pandangan hidupnya orang Jawa, sampai lupa bahwa orang Jawa itu punya adab, punya sopan santun, punya tata krama, punya moral, punya etika dari zaman leluhurnya sampai ke sekarang ini. Makin dekat kita dengan Tuhan, hidup kita itu gak cuma tenang, tapi juga diberkati, dirahmati oleh Tuhan. Segala perbuatan kita itu akan menghasilkan karma buat kita. Sekelas Nabi Musa aja gagal karena sombong, karena jumawa, karena gak sabaran dalam menuntut ilmu. Apalagi manusia, belum apa-apa udah sombong duluan. Kita kalau melihat diri kita ini ya udah sombong, apalagi mainan jin. Tapi kalau kita belajar lagi dengan orang lain, jumawa itu kan hilang. Karena apa? Karena kita merasa rendah. Ternyata selama ini apa? Kita itu yang kurang baik. Seperti King Solomon atau Nabi Sulaiman. Orang kalau sudah sampai tingkatan spiritual lebih tinggi, dunia itu cuma ada dua macam, barat dan timur, jasmani rohani. Begitu juga kalau kita mau jadi, yang kita jadikan contoh itu yang baik, yang buruk ditinggalkan. King Solomon atau Nabi Sulaiman itu sama seperti raja atau ratu tanah Jawa.
penguasa hidup nyata tapi juga kegaiban. Jangan berat sebelah, kalau beratnya ke kegaiban nantinya halu. Tapi kalau kita berpijak di bumi, kita menyembahnya sama Tuhan yang di atas, berarti kita ini tetap pada titik kesadaran bahwa kita ini manusia di bumi ini diciptakan untuk membawa kebaikan, membawa cinta kasih, untuk membawa kebenaran, untuk membawa keadilan. Banyak nih orang yang ahli agama baik Islam, Kristen dan sebagainya, tapi lupa dengan jati dirinya, asal usulnya yang dari tanah Jawa, dari Nusantara. Makanya sibuk ngirim jin satu Nusantara, mau ngirim NATO, mau ngirim apa, tapi lupa di depan matanya yang namanya ketidakadilan, ketidakbenaran dijual belikan, yang namanya korupsi merajalela, yang namanya moral, etika, budi pekerti, welas asih bobrok, sampai ke anak-anak yang jadi tukang bully, tukang malak, tukang apa lagi, tawuran. Kalian bisa melihat yang jauh, semut yang jauh, kesalahan bangsa lain, tapi kalian gak bisa lihat kesalahan bangsa kalian sendiri yang perlu dibetulkan. Sibuk ngirim jin ke sana, tapi lupa mengajarkan akhlak, moral, etika ke saudara-saudaramu yang lain. Ini buat yang aku paling agama, paling hafal Al-Quran, paling hafal hadis, tapi mau lihat sesuatu aja nanyanya ke jin. Jinnya disuruh masuk ke tubuh manusia, kalau enggak jinnya dijadikan alat untuk pesugihan, untuk pagar rumah, untuk cari jabatan, kekayaan dan lain-lainnya. Ini yang menyesatkan orang. Itu katanya paling ahli agama, hafal Al-Quran, hafal hadis. Yang Kristen juga sampai ada gereja setan, sampai ngorbanin yang namanya bayi dan sebagainya. Ini karena apa? Karena kalian itu gak punya kesadaran diri, gak percaya sama kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri. Lebih percaya dengan omongan jin, omongan orang lain yang menyesatkan, sampai akidahnya aja hilang. Ini untuk yang ngaku-ngaku ulama, untuk ngaku-ngaku ahli agama, ahli Al-Quran. Belajar lagi ke dalam diri, cari kekuatan diri itu, cahaya Tuhan, biar gak keblinger. Manusia itu punya kekuatan sendiri-sendiri, apalagi Jumawa yang katanya mau ngilangin ini, mau ngilangin itu. Diri aja belum diberesin udah nyalahin orang lain. Gak perlu ke Israel, gak perlu ke Palestina jauh-jauh, di negaramu, di bangsamu sendiri itu udah kerusakan banyak. King Solomon atau Nabi Sulaiman itu titik kesadarannya sebagai penguasa alam gaib dan kenyataan, sama seperti raja atau ratu dulu yang punya wahyu ke Prabon. Apa harus di Arab sana? Enggak. Yang kalian punya rohani spiritualnya sama. Mau belajar ilmu kehidupan dengan petunjuk Allah itu harus sabar, harus ibaratnya gak sombong, gak jumawa, agar gak gagal seperti Nabi Musa. Ini belum belajar udah sombong duluan, udah jumawa, pinter kata-kata, tapi kelakuan tindakannya beda jauh.
baru belajar Islam sedikit, baru hafal Al-Quran, baru hafal hadis, udah merasa jumawa, udah merasa paling mulia. Di Israel itu juga ada orang baik, juga ada orang yang saleh dan agamanya. Begitu juga di Palestina. Jadi jangan memukul rata semua orang itu terus kamu pandang sama. Ini zaman akhir, yang dinilai itu perbuatannya, bukan bangsanya, bukan negaranya, bukan apanya, tapi perbuatan per individunya, perbuatan kamu. Selama hidup ini ngapain? Udah bawa kebaikan apa belum? Udah menebarkan cinta kasih apa belum? Sudah menegakkan kebenaran apa belum? Sudah menegakkan keadilan apa belum? Gimana kamu itu bisa hidup di kehidupan nyata kalau sedikit hal aja kamu nanyanya ke jin? Iya, kalau jinnya itu nggak nipu. Lah kalau berbohong leh, yakinkan diri sendiri, yakin sama Tuhan. Biar apa? Biar kita itu beriman tuh benar-benar beriman. Akhir zaman itu bukan perangnya Palestina sama Israel, tapi perangnya orang beriman, berkeyakinan sama Tuhan dengan orang yang anti Kristus, anti Tuhan, anti agama, anti moral, etika dan budi pekerti. Antara baik melawan hitam, antara yang tidak adil dengan keadilan, antara yang nggak benar dengan yang benar. Tapi kita juga perlu mengalahkan diri kita sendiri dulu, sisi gelap kita dulu, baru ke orang lain.